anak wabah, ternyata pecinta bansos. Katanya nggak suka bansos. Ini bukannya Majas membela kubu manapun ya. Dan Majas tidak menyalahkan kebijakan pemerintah. Coba bayangkan, kalau sekelas presiden aja tidak tahu dan tidak dilapori, terus menteri yang bikin kebijakan itu, yang tiba-tiba mengambil keputusan itu, atas izin dan instruksi dari siapa coba? Kalian tahu kan? Atas instruksi dari siapa? Ada netizen yang menyangkut pautkan ketika kebijakan gas LPG 3 kilo yang kemarin menjadi polemik itu dengan kasus pagar laut. Kata netizen nih, ada yang ngomong ini semata-mata untuk pengalihan isu. Wah, luar biasa sekali. Padahal kebijakan ini dibuat tujuan awalnya supaya masyarakat kita yang memang berhak menerima gas subsidi itu menerima harga ataupun membeli dengan harga yang normal. Jadi ibu itu bukan seperti cerita bahwa dia ibu rumah tangga, kemudian di rumah mau masak, nyari LPG 3 kg, keliling-keliling, karena keliling-keliling capek akhirnya meninggal. Bukan begitu. Makanya saya nggak mau berita kayak gitu terjadi, Pak, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelangkaan gas LPG yang beberapa hari lalu terjadi dan sangat viral ya. Salah satu yang bikin menarik adalah tidak sedikit anak abah yang koar-koar di dunia maya menyayangkan kelangkaan gas tersebut ya. Padahal tentu kita sama-sama ingat bahwa anak-anak abah dulu sering mengatakan bahwa diri mereka anti bansos ya, mereka adalah orang-orang kaya semua. Nggak taunya. Dari sini kita tahu bahwa anak-anak abah adalah penerima bansos juga gitu ya. Apa dia pikir LPG gas melon itu bukan dari bagian dari bansos? Itu kan bansos ya, berbentuk perlinsos gitu ya. Selain itu ada pula tuduhan baru dari anak-anak ontak teman-temannya bahwa LPG itu, kelangkaan LPG tersebut maksudnya adalah upaya pengalihan isu kasus pagar laut yang akan menyeret nama Jokowi. Waduh, koplak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anak wabah, ternyata pecinta bansos. Katanya nggak suka bansos. Ini bukannya Majas membela kubu manapun ya. Dan Majas tidak menyalahkan kebijakan pemerintah. Tapi sebaiknya masyarakat Indonesia harus bisa bijak menanggapi kebijakan pemerintah. Karena salah satu alasannya masih banyak banget di luaran sana para orang kaya mengambil hak orang miskin. Iyalah, anak wabah pecinta bansos juga. Cuma ya gayanya aja seolah-olah tidak menerima bansos gitu ya, mencibir golongan orang-orang yang dulu menerima bansos. Padahal mereka ya juga menerima bansos, cuma bentuknya perlinsos gitu ya. Lanjut. Ternak mereka katanya gak butuh subsidi dan gak butuh bansos. Ya, seperti apa yang barusan saya sampaikan teman-teman ya. Giliran dikasih subsidi listrik, diam. Giliran gas LPG dikaji sebentar ya, akhirnya menyebabkan kelangkaan, langsung teriak-teriak kayak kesurupan. Dari keenam toko ini, mana yang paling menjijikkan? Oh, bukan tokoh ya, toko ya.
Lanjut. Jadi ibu itu bukan seperti cerita bahwa dia ibu rumah tangga, kemudian di rumah mau masak, nyari LPG 3 kg, keliling-keliling, karena keliling-keliling capek akhirnya meninggal. Bukan begitu. Makanya saya nggak mau berita kayak gitu terjadi, Pak, gitu kan. Jadi kesannya gimana gitu. Jadi sebenarnya ibu ini adalah penjual LPG 3 kg. Nah, Ya kan warung punya warung ya. Kemudian biasa dikirim dari pangkalan yang jaraknya 100 meteran karena masih saudara. Nah waktu itu si ibunya itu LPG di rumahnya habis. Gak ada buat masak. ya, Gitu kan. ya, Habis kan pengirimannya telat. Kemudian ibu menuju pangkalan. ya, betul. Di pangkalan tuh mau bawa dua tabung LPG. Tidak ngantri. Nggak ngantri. Nggak ngantri. Terus kemudian barangnya udah disiapin sama Udah pangkalannya. disiapin, cuman belum terkirim. Makanya dibawa 2 dulu, yang bisa dibawa lah gitu kan, buat kepentingan sementara gitu. Ya, ibunya ngambil ke situ ke LPG 3 kg itu. Ya, dua buah lah dibawa dulu, yang bisa dibawa gitu kan, untuk masak di rumah gitu. Untuk masak di rumah. Ngambillah 2 gitu kan. Nah kemudian meninggalnya saat kapan? Nah pas dia bawa LPG itu, dia seolah-olah kecapean lah, lemes gitu kan, lemes. Saat jalan kaki. Ya, dia mampir dulu di rumah tetangga, depan rumah gitu, dia istirahat lah gitu kan. Nah itu. Mampir di depan rumah istirahat. Kemudian jadi jalan kaki dari LPG 3 kg ke sananya dekat. Dekat. Jadi dia meninggalnya bukan karena kecapean nggak ada LPG. Bukan. Bukan. Dia bawa gas. Bukan karena kecapean ada LPG, bukan. Bukan. Penyakit bawaannya apa? Dia kan punya darah tinggi juga, Pak. Punya darah tinggi. Gitu ya. Jadi ibu ini meninggal karena punya darah tinggi dan tidak ada kaitan dengan dia ngantri atau kelelahan mencari gas LPG, bukan ya? Bukan, ya. Iya, teman-teman ya, dari pernyataan Bang Dedi ya, Bang Dedi Mulyadi, Akang gitu ya, AA gitu ya, Akang Dedi gitulah ya. Kita tahu ya, ternyata kronologi meninggalnya Ibu Yoni gitu ya, Mak Yoni di Pamulang ya, seingat saya. Itulah pokoknya, ya, itu tidak seperti yang disebarkan selama ini gitu ya. Karena ternyata faktanya yang bersangkutan bukan meninggal karena antre gas LPG, tidak, dan yang bersangkutan juga bukan sedang mencari gas LPG untuk memasak, enggak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, yang bersangkutan ini penjual gas gitu loh ya, penjual gas. Nah kemudian mungkin stoknya di warungnya habis, akhirnya dia beli ya ke tempat lain yang agak jauh dan pulang membawa 2 tadi itu, dan sudah dijelaskan lah ya. Dari sini kita paham bahwa berita yang tersebar yang digoreng oleh anak-anak Abah dan juga anak-anak Kebo itu tidak benar ya. Lanjut. Ternyata masih banyak banget ya orang-orang yang sekolah cuman sampai depan gerbang doang. Nih, kenapa? Karena ada komen kayak gini nih. Perpres nomor 68 tahun 2021. Masa sih Pak Presiden nggak tahu kebijakan dari menterinya sendiri? Kalau kita bicara tentang sebuah kebijakan yang diambil oleh Pak Bahlil adalah meregulasi penjualan LPG 3 kg supaya tidak dijual lagi oleh pengecer, dijual oleh agen atau subpangkalan, supaya harganya bisa terkontrol dan subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Apakah kebijakan yang diambil oleh Pak Bahlil adalah suatu hal yang salah? Enggak, kebijakannya enggak salah. Jadi kalau misalnya pun Pak Bahlil menyampaikan niatannya untuk membuat kebijakan, ya kalau saya juga jadi presidennya disampaikan seperti itu, masa sih kita nggak setujuin? Yang salah daripada kebijakan yang dibuat oleh Pak Bahlil adalah penerapannya. Mekanismenya tidak diatur, mekanismenya tidak dipikirkan, mekanisme penjalanan daripada kebijakannya yang salah. Makanya ketika saya ngomong, telinganya dipasang. Yang saya kritik adalah mekanismenya
yang tidak dipikirkan, di mana kurangnya agen subpangkalan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas itu ketika harus dibeli di agen atau subpangkalan. Jadi semoga ya orang-orang yang seperti ini mau makan bergizi dan memperbaiki gizinya sendiri, supaya sekolah nggak cuma sampai depan gerbang doang, sampai masuk kelas gitu, biar pelajaran daripada guru-guru bisa masuk ke sini. Iya, teman-teman ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Silviatan barusan ya, kesalahan Bahlil itu ya karena tidak mengatur mekanismenya, penerapannya di lapangan gitu ya. Bagaimana gas LPG itu dijualnya gitu ya. Terkait tidak lapornya kepada presiden, seperti yang disampaikan oleh Mbak Selvi, itu bukan sebuah kesalahan ya, karena mengatur ulang regulasi penyalurannya saja si Bahlil ini ya. Dan kesalahannya Bahlil itu tidak mempersiapkan regulasinya gitu sebelum mengubahnya itu. Ya mungkin kalau saya simpulkan seperti itulah. Tetapi kalau teman-teman berbeda pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Salam logika. Sungguh lucu kalian yang bertepuk tangan dan menganggap Prabowo Subianto adalah seorang pahlawan ketika Pak Prabowo membatalkan keputusan menterinya Bahlil yang melarang pengecer menjual tabung gas 3 kilo. Kalian gak ingat apa bahwa tidak ada visi misi para menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Masa iya Bahlil mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan Pak Prabowo? Bahlil tidak seberani itu juga kali konfrontasi dengan Pak Prabowo. Itu mah hanya tes ombak sekaligus drama murahan seperti biasanya. Biasalah untuk menaikkan survei. Gak ada bedanya yang sekarang dengan yang dulu, sama aja 11-12. Iya, ini adalah orang yang menurut saya ya mulutnya lebih cepat berbicara daripada otaknya. Ya, mungkin dia tidak melihat VT yang dibuat oleh Mbak Silviatan di bagian depan tadi ya. Jadi intinya netizen barusan ini menganggap bahwa ini ya programnya Pak Prabowo, karena nggak ada program Gibran, program menteri, nggak ada, semua program pemerintah gitu. Jadi nggak tepat lah jika dianggap Pak Prabowo itu nggak tahu program tersebut. Ya, itu menurut si netizen barusan ya. Dulu ini adalah salah satu pendukung Jokowi yang nggak tahu kenapa tiba-tiba balik kanan menyerang Pak Jokowi dan pemerintahan hingga saat ini. Saya tidak mengerti, memang patut diduga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah menikmati amplop-amplop sebagai buzzer ya, walaupun ini sekedar dugaan ya. Lanjut. Coba bayangkan, kalau sekelas presiden aja tidak tahu dan tidak dilapori, terus menteri yang bikin kebijakan itu, yang tiba-tiba mengambil keputusan itu, atas izin dan instruksi dari siapa coba? Kalian tahu kan? Atas instruksi dari siapa? Di negara ini, paling gampang untuk mengalihkan isu adalah dengan mempermainkan nasib rakyat kecil, menyusahkan urusan perut rakyat kecil, mengambil kesenangan dan kemudahan rakyat kecil. Seperti contohnya kemarin nih, ketika ada mantan presiden yang masuk nominasi tokoh terkorup versi OCCRP. Tiba-tiba pelatih timnas kita, Sinteyong, yang lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba dipecat. Dan sekarang ketika kasus pagar laut hampir ketahuan siapa yang menginstruksikan, sekarang tiba-tiba Bahlil bikin peraturan penjualan gas secara ecer dilarang. Emang paling gampang di negara ini untuk mengalihkan isu adalah dengan mempermainkan urusan perut rakyat kecil. Itu senjata utama. Iya, ini adalah analisis yang sepertinya benar ya, tetapi jauh api dari panggang ya. Ya iyalah. Jadi orang-orang seperti ini di golongan anak-anak wabah ya, di golongan anak-anak kebo ini sudah kelasnya paling tinggi. Jadi bisa mengolah materi ya, menarasikan, kemudian itu melogikakan seolah-olah itu benar ya, padahal semua itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Pertama ya,
Pak Jokowi justru memberikan instruksi ya kan ketika dimintai pendapat oleh wartawan ya awak media agar kasus pagar laut tersebut diselidiki ya, diusut mulai tingkat terendah, mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, BPN bahkan sampai kementerian. Kalau memang Pak Jokowi itu terlibat dan tidak ingin kasus itu mencuat, nggak mungkinlah Pak Jokowi memberikan saran seperti itu pertama. Kedua, sebagian besar para pendukung Pak Jokowi justru mendukung ya pengusutan pagar laut tersebut ya hingga setuntas-tuntasnya ya, harus diungkap siapa aktor di baliknya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ya kan perlu diketahui ya, andai kata Pak Jokowi itu terlibat ya karena memberikan hak guna usaha kepada aguan gitu ya, walaupun ini nggak ngerti jalurnya bagaimana, pola berpikirnya bagaimana, saya nggak mengerti. Andai sajalah itu benar gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa pagar laut sepanjang 30 km ini nggak dikuasai aguan semua gitu loh. Yang dikuasai aguan itu hanya sebagian kecil dan itu di dekat PIK 2 ya, Pondok Indah Kapuk 2. Selebihnya ternyata dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang terafiliasi dengan Kebo dan tidak sedikit juga yang memiliki yang berstatus sebagai kader Kebo. Coba bayangin kalau itu diungkap terus, bukan Jokowi yang akan ibaratnya itu terkena getahnya, Kebo ya, partai yang kau sanjung-sanjung. Lanjut. Ada netizen yang menyangkut pautkan ketika kebijakan gas LPG 3 kilo yang kemarin menjadi polemik itu dengan kasus pagar laut. Kata netizen nih, ada yang ngomong ini semata-mata untuk pengalihan isu. Wah, luar biasa sekali. Padahal kebijakan ini dibuat tujuan awalnya supaya masyarakat kita yang memang berhak menerima gas subsidi itu menerima harga ataupun membeli dengan harga yang normal. Awal tujuan dibuat kan itu. Ya. Kan kalau kita tahu Kementerian Keuangan pun sampai kaget, kok bisa harga di pasaran sampai 20.000, di pengecer, di warung-warung kecil 20.000, ada yang sampai 26.000, 36.000. Tujuan awal kebijakan dibuat itu untuk itu. Dan sekarang masalah kasus pagar laut gak ada sangkut pautnya. Toh kasus pagar laut kan sudah berjalan dari kemarin-kemarin. Sudah ada dari pihak kelompok masyarakat yang juga melaporkan. Kementerian ATR BPN sudah turun, DPR sudah turun, Marinir sudah turun ke sana, bersama-sama masyarakat membongkar. Itu kan sudah terjadi. Sudah ada upaya untuk terus mengungkap. Dan sekarang masalah algoritma kan biasa algoritma di TikTok, di sosial media, di YouTube, dimanapun platform media sosial itu ya sudah biasa. Trending topik paling 2 hari 3 hari, paling lama sebulan lah. Itu udah biasa. Jadi gak usah lah kalian ketika netizen ini menyangkut pautkan seolah-olah ini pengalihan isu, gak ada ya. Iya, teman-teman ya, ini menanggapi ocehan dari netizen yang di bagian depan tadi dan sudah saya komentari juga tadi ya, cukup panjang. Jadi tidak perlu saya komentari lagi karena menurut saya tuduhan atau ya ocehan-ocehan yang disampaikan oleh dia tadi itu jauh api dari panggang ya. Nggak ada hubungannya ini gas ini regulasinya dengan tujuan itu baik gitu loh, agar harganya itu tetap murah, kemudian tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Nggak usah disangkut pautkan dengan pagar laut karena nggak nyambung ya. Lanjut. Sekali lagi para pembenci kena gocek oleh Prabowo dan Jokowi. Ya. Jadi ini fenomena LPG 3 kilo ya, yang kemarin itu yang heboh-heboh itu dianggap oleh beberapa pihak ya. Yang pertama anggapannya adalah itu adalah untuk menutupi kasus pagar laut. Ya, dibikin sengaja sehingga itu menjadi ramai menutupi kasus pagar laut. Nah, tapi saya mau menanggapi ya yang pertama ini. Nggak ada itu menutupi kasus-kasus pagar laut. Pagar laut itu harus dibongkar. Ya, itu BPN harus dirombak itu. Kita harus pengen tahu bagaimana caranya itu bisa tuntas akar-akarnya. Ya.
kita pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, pendukung Gibran juga setuju kasus itu dibongkar. Nggak ada kita menutupin isu-isu, karena itu adalah hal yang sangat krusial. Bayangin aja di Bekasi sendiri kan, kita sama-sama tahu kan, bisa ada sertifikat ganda, SHM ganda. Ini permain BPN ini memang dari dulu yang harus diberantas dan dibersihkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya tabung ya, kasus tabung LPG 3 kilo ini adalah permainan kelompok Mulyono, geng Mulyono untuk memperkeruh atau memperjelek kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, bagi saya, ini disclaimer ya, saya Rusen 98, apa yang terjadi fenomena ini ya, rame-rame ini ya, sebenarnya ada sesuatu hal lawan-lawan politik jadi abai. Apa itu? Ya, jadi rancangan undang-undang BUMN udah diketok, rapat paripurna Sabtu, kan kalian nggak denger ini kan, dan sudah disahkan. Nah, sehingga kita sudah mempunyai undang-undang BUMN. Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi. Iya, menarik sekali ya. Netizen barusan juga mengomentari ya, saat ini yang anak-anak abah dan anak-anak kebo yang mulai menggoreng isu baru bahwa kelangkaan gas LPG ya, yang biang keroknya itu adalah Menteri ESDM ya, itu dianggap bagian dari upaya untuk pengalihan isu ya, dari kasus pagar laut yang sekarang sedang panas ya, agar ya tertutupilah gitu. Dan sudah saya bahas tadi di depan ya, bahwa itu jauh api dari panggang, nggak benar, nggak tepat ya. Jadi samalah seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh anak wabah tadi atau anak kebo tersebut ya. Lanjut. Banyak yang DM sama saya, Mas tolong bahas tentang kelangkaan gas kemarin dan instruksi seorang Bapak Bahlil yang blunder. Ya, Bapak Bahlil memang blunder, dikarenakan beliau hanya fokus bagaimana masyarakat yuk beli kalian di agen-agen yang sudah resmi, harganya di situ murah, pemerintah memberikan harga memang harusnya sekian, jangan mau beli yang mahal. Benar Pak ya, tapi bukan seperti itu Pak cara penanganannya ya. Anda sebagai menteri yang dimana penanganan subsidi ya negara yang dirasakan oleh rakyat ini selama ini rakyat itu sebenarnya sudah terbebani dengan harga gas yang sebenarnya di luar nalar ya. Di kampung saya harga gas itu sekitar 20 sampai 22 ribu. Itu nanti kalau mendekati mau lebaran harganya bisa sampai 30 ribu bahkan lebih. Di mana keadilan untuk rakyat, subsidi yang sudah diberikan rakyat jarang sekali merasakan. Karena apa? Ada permainan-permainan tertentu oleh mafia ya, mafia yang dimana menggerus subsidi gas ini untuk kepentingan pribadi. Mereka adalah mafia-mafia besar. Negara harusnya turun tangan ya, turun ke lapangan, tidak hanya mensurvei tapi memberikan juga yang pertama sanksi kepada agen-agen yang nakal ya. Yang kedua, berikan ya pemberitahuan kepada masyarakat secara penyeluruhan bahwa gas itu harganya itu berapa sih ya. 16.000 kah, 15.000 kah, 12.000 kah? Kalau Porto itu tabung gas itu dikasih harga itu, umpamanya 15.000, dikasih harga di tabungnya. Dan diberikan peringatan kepada masyarakat juga agar membayar sesuai ya dengan ketentuan subsidi. Itu seperti itu saja Pak, simple ya. Kalau permasalahan orang jual di warung-warung juga nggak masalah. Yang penting harganya sesuai dengan subsidi. Jangan sampai ya memberikan ketentuan tapi mafianya masih ada. Itu sama saja bohong Pak. Iya. Jadi saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan gitu ya. Jadi intinya persoalan kelangkaan gas LPG karena pemberlakuan aturan baru begitu ya mengenai cara penjualannya yang semula boleh dijual di pengecer ya atau warung-warung kemudian tidak diperbolehkan, ya cukup dibahas dalam ranah itu saja gitu ya. Jangan disangkut pautkan dengan kasus apa kemarin
kasus pagar laut misalnya yang konon akan menyeret nama Jokowi dan isu kelangkaan gas LPG ini dianggap bagian dari upaya untuk menutupi atau pengalihan isu kasus pagar laut tersebut. Hei Ferguso, kalau pagar laut itu terbongkar ya secara gamblang, justru yang akan kena getahnya, yang akan membuka aib sendiri itu adalah Kebo gitu loh. Karena berdasarkan informasi baru yang kami terima ternyata ya banyak juga gitu loh pengusaha-pengusaha yang terafiliasi dengan Kebo, bahkan juga kader-kader Kebo yang memiliki hak guna bangunan atas tanah di atas laut tersebut. Aguan mah cuma sebagian kecil aja yang di dekat Pik 2 itu. Sepanjang 30 kilometer itu bukan aguan semua yang menguasai ya kan. Aguan cuma sedikit menguasainya ya. Selain itu dikuasai oleh siapa? Sebagian besar. Ya kan. Kalau itu diungkap bukan Pak Jokowi yang malu, Kebo yang malu. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar pendukung Jokowi dalam menyikapi tuduhan yang dikeluarkan para pembenci Jokowi ya. Katanya isu LPG ini untuk pengalihan isu pagar laut gitu. Justru para pendukung Jokowi itu sangat senang gitu ya. Dan saya yakin Pak Jokowi juga sangat senang jika kasus pagar laut itu dilanjutkan, diungkap sedetail-detailnya ya. Diungkap siapa aktor di baliknya. Kenapa demikian ya? Karena penguasaan aguan ya atas lahan di atas laut tersebut ya. Itu ternyata nggak luas teman-teman ya, hanya dekat Pik 2 saja, sisanya dikuasai oleh ya pengusaha-pengusaha yang terafiliasi dengan partai Kebo dan juga kader-kader Kebo gitu loh. Kalian sendiri nanti yang akan malu kalau itu memang diungkap secara ya detail gitu ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kelangkaan gas LPG yang beberapa hari lalu terjadi dan sangat viral ya. Salah satu yang bikin menarik adalah tidak sedikit anak abah yang keluar-keluar di dunia maya menyayangkan kelangkaan gas tersebut ya. Padahal tentu kita sama-sama ingat ya bahwa anak-anak abah dulu sering mengatakan diri mereka anti bansos. Dari sini kita tahu bahwa anak-anak abah adalah para penerima bansos juga ternyata. Apa dia pikir LPG gas melon itu bukan bagian dari bansos gitu ya? Itu kan bansos juga, cuma berbentuk perlinsos gitu loh. Selain itu teman-teman, ada pula tadi tuduhan baru dari anak ontak gitu ya, bahwa kelangkaan LPG itu hanya upaya pengalihan isu pagar laut yang akan menyeret nama Jokowi. Koplak ya. Bagaimana menurut kalian keputusan ada di tangan Anda? Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.